Bu Erna, thank you, terima Rizka. Ya, puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Kita mau lihat bagaimana pekerjaan bisnis Tuhan nyatakan dalam sebuah pengurapan. Ya, nah, kita belajar dari bagaimana Raja Daud Tuhan urapi. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh bersama-sama ikut membaca tanpa perlu membuka mute-nya ya. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai dengan 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat, apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung dan tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kita baca sekali lagi ya, ayat 12-13. Kemudian disuruh nyala menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, puji nama Tuhan ya. Di dalam kehidupannya Daud, Daud ini bukan orang yang sedari awal diperhitungkan oleh keluarganya. Tidak sedari awal ketika Samuel datang kepada keluarganya Isai dan kemudian melihat anak-anaknya, Daud bukanlah orang yang kemudian dianggap akan terpilih menjadi orang yang akan diurapi oleh Samuel. Saudara-saudaranya, orang tuanya tidak menganggap demikian karena perawakannya dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dijelaskan di situ bahwa dia nggak tegap, dia kemerah-merahan, dia masih anak-anak, dia di antara saudara-saudaranya bukanlah orang yang seharusnya terpilih. Tapi pada faktanya bahwa Tuhan sendiri yang memilih kehidupan Daud yang sampai akhirnya dia dipakai. Tapi saya tidak mau fokus ke sana, Bapak Ibu. Saya mau fokus kepada hal yang
Ketika Daud diurapi menjadi raja, tidak pada saat itu juga Daud menjadi raja. Ya, ketika Daud diurapi menjadi raja, tidak pada saat itu juga Daud menjadi raja. Ada masa-masa, ada momen-momen, ada sebuah proses kehidupan yang tidak mudah juga yang kemudian terjadi dalam kehidupan Daud sampai akhirnya dia benar-benar menjadi raja. Ketika saya masih kecil dulu, ketika sekolah minggu, saya ingat sekali membaca ayat Alkitab ini beberapa kali. Saya membaca cerita Alkitab tentang hal ini beberapa kali dan ada pertanyaan dari dulu yang tidak terjawab di dalam hati saya ketika saya masih kecil. Mungkin sekitar masih SMP, mungkin waktu itu saya sempat bertanya-tanya. Ini Daud udah diurapi jadi raja kok, tapi nggak jadi raja ya gitu loh. Di dalam film-film juga gitu kan. Saya suka nonton film, jadi biasa orang tua suka apa beli VCD, DVD begitu ya untuk cerita-cerita sekolah minggu. Nah, itu ada cerita Daud itu banyak gitu. Jadi saya biasa nonton film tentang Daud juga. Tapi kok udah diurapi kok nggak langsung jadi raja ya? Gitu. Sudah diurapi jadi raja padahal pada saat itu. Tapi kok nggak jadi raja-raja itu dia tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa, tetap menggembalakan domba, tetap melakukan aktivitas yang memang punya penggembalaan orang tuanya. Tetap masih jadi anak yang disuruh ke kebun, tetap disuruh jadi anak yang ngurusin peternakan. Tetap hari-harinya tetap demikian, tidak menjadi seorang raja. Itu yang dari dahulu menjadi pertanyaan dalam hati saya. Kok Daud nggak jadi raja padahal dia udah diurapi. Sampai akhirnya kemudian pasal-pasal berikutnya baru panjang sekali ceritanya. Ya, panjang sekali ceritanya sampai akhirnya dia menjadi raja. Setelah dia diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja, dia menjadi pemain kecapi dulu di rumah raja, ya. Dia menjadi pemain kecapi dulu di rumah raja, kemudian pada akhirnya dia menjadi panglima perang. Itu pun juga dengan bukan dengan sesuatu yang dipilih oleh tentara-tentara gitu ya, tapi memang karena Tuhan sendiri yang memimpin pada saat itu melawan Goliat ya. Oleh karena momen itu kemudian dia dijadikan tentara, kemudian jadi panglima, sampai akhirnya kemudian dia dielu-elukan di bangsa Israel, kemudian dia menjadi raja bagi Yehuda, kemudian juga dia menjadi raja bagi Israel. Jadi prosesnya panjang sekali dari pengurapan sampai dengan penggenapan, ya. Dari pengurapan sampai dengan penggenapan. Ada banyak masa dalam kehidupan kita seringkali ketika kita mendapatkan sebuah pengurapan A, pengurapan B, pengurapan C, pengurapan D, ada banyak kita mempertanyakan, oh kok saya udah dapat pengurapan ini kok tapi saya nggak jadi ya. Gitu. Saya udah dapat pengurapan kok saya nggak jadi nih. Gitu. Atau dengan kekuatan daging seringkali kita juga mengusahakannya. Ada banyak orang ya, dia merasa bahwa punya pengurapan kepemimpinan dan dia kemudian dengan kedagingannya dia selalu ingin jadi pemimpin. Ada juga orang-orang yang demikian. Ada orang dengan merasa punya pengurapan A, punya pengurapan B, punya pengurapan C, dan kemudian dia dengan kedagingannya berusaha sekuat tenaga untuk mencapai penggenapannya. Tapi lagi-lagi di dalam kehidupan Daud kita tidak lihat itu tuh, gitu ya. Kita tidak lihat itu bahwa semuanya momen yang diatur sama Tuhan ternyata. Momen yang diatur sama Tuhan. Ketika dia diurapi menjadi raja, dia kembali dalam kehidupannya yang sama seperti terdahulu. Dan kemudian ada momen di mana Saul diganggu oleh roh jahat karena roh Tuhan sudah keluar dari Saul, tidak lagi ada pada Saul. Roh Tuhan tidak lagi ada di dalam kehidupan Saul. Sampai akhirnya kemudian ada kesempatan, oh ini nih, ada seorang anak daripada hambamu Isai yang pintar main kecapi, dia takut akan Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Ceritanya kalau di pasal-pasal yang berikutnya. Kemudian akhirnya dia dipakai di dalam kerajaan untuk main kecapi, ya, untuk main kecapi supaya ngusirin roh jahat. Kalau misalnya Saul pada saat itu diganggu sama setan, diganggu sama roh jahat, kemudian main kecapi Daud. Daud main kecapi. Ini sesuatu plot yang diatur sama Tuhan. Sesuatu plot yang diatur sama Tuhan. Daud kan nggak bisa. Daud nggak bisa suruh roh jahat gangguin Saul supaya saya bisa ke sana. Enggak, bukan kekuatan daging Daud ini. Ini bukan kekuatan daging Daud. Supaya Daud mencapai rumah kerajaan itu, dia supaya nyampe di sana, dia nggak menggunakan itu. Dia kembali ke aktivitasnya yang lama, tapi Tuhan mengatur plotnya nih. Tuhan mengatur plotnya sampai kemudian Daud masuk ke dalam rumah itu. Nggak cukup sampai di situ. Tuhan
Tidak cukup sampai di situ, Daud tetap tidak dianggap sebagai seorang pribadi yang lagi-lagi mampu memegang pedang. Dia tidak dianggap sebagai pribadi yang mampu berperang. Padahal kalau kita baca ya, nanti Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat berikutnya, dikatakan loh bahwa perawakan Daud ini gagah perkasa, perawakan Daud ini mampu berperang, dia gagah, dia berani, dia seorang yang pandai berbicara. Tetapi kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, tidak juga. Daud tetap tidak dipandang sebagai orang yang mampu berperang juga. Sampai kemudian akhirnya diperhadapkan dengan Simpson. Bukan Simpson. Goliat, sorry ya. Diperhadapkan dengan Goliat sampai akhirnya Daud yang kembali maju. Ini sebuah plot yang diatur sama Tuhan. Nah, apa ini hubungannya dengan bisnis dan pekerjaan? Nah, di sini saya masuk Bapak Ibu Saudara. Saya menjelaskan sebentar tadi tentang pengurapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daud, pengurapan seorang raja sampai dengan penggenapannya sebagai raja. Ini bukan proses sehari dua hari jadi, tapi ini sebuah proses yang perlu dijalani dengan ketaatan. Dan Daud di sana taat. Ketika dia disuruh menjadi pemain kecapi, dia taat. Ketika Daud tidak dipandang sebagai seorang yang mampu berperang, dia tetap taat. Bukan taat kepada perintah tuannya, tapi perintah Tuhannya. Ya, dia tidak taat sekedar atas perintah Saul, tapi dia taat karena perintah Tuhan. Loh, kalau mau dengerin perintahnya Saul, dia direndahkan loh ketika dia mau menghadapi Goliat. Dia direndahkan, dia lah kamu orang ini gagah perkasa aja, tentara-tentara aku nggak bisa lawan Goliat. Kok kamu mau lawan Goliat? Udah deh, nih kalau kamu mau lawan Goliat, kamu pakai baju perang saya. Gitu. Ya kan? Tidak juga gitu. Dia taat pada perintah Tuhan. Karena Tuhan yang suruh. Ini orang nih ngolok-ngolok Tuhan saya nih. Ngolok-ngolok umat pilihannya. Maka saya maju berperang. Dia taat atas perintah Tuhannya. Ya, bukan sekedar tuannya di bumi, tapi Tuhannya. Karena dia taat akan itu semua, maka kesetiaannya membawa dia kepada sebuah penggenapan yang memang sedari mula Allah panggil dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan sebentar ya. Ya, it's okay. Tadi saya ada catat-catat sebenarnya apa yang menjadi isi hati Tuhan, namun tidak sengaja kehapus ternyata. Tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Daud, bagaimana dia dipimpin sama Tuhan dalam pengurapan sampai dengan penggenapan, ini melalui sebuah proses yang tidak mudah. Dan seringkali di dalam kehidupan kita juga melalui sebuah masa yang kemudian membuat kita merasa, benarkah ini panggilan Tuhan dalam kehidupan saya? Ketika kita menjalankan sebuah bisnis, ketika kita menjalankan sebuah pekerjaan, ada seringkali banyak dalam kehidupan kita juga kemudian kita menjadi ragu. Benarkah ini pekerjaan? Benarkah ini bisnis? Benarkah ini usaha yang Tuhan kehendaki untuk ini saya lakukan? Tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat Daud, Daud ini adalah orang yang setia taat karena dia tahu dia sudah diurapi sama Tuhan. Roh Tuhan berkuasa atasnya. Di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Bapak Ibu, pengurapan itu adalah sebuah kehadiran Roh Kudus secara khusus di dalam kehidupan kita yang membuat kita mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Ya, saya ulangnya, pengurapan adalah kehadiran Roh Kudus secara khusus di dalam kehidupan kita yang membuat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Maka ini bukan hanya sekedar bicara tentang kesembuhan. Ada pengurapan kesembuhan. Tapi ada nggak urapan bisnis? Ada nggak urapan pekerjaan? Ada. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Abraham itu diurapi untuk mengerjakan sebuah tanah, maka itu berhasil. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kemudian Yakub diurapi sama Tuhan tangannya, sehingga apa?
peternakannya berhasil dengan baik. Ya, ada pengurapan ini, ada pengurapan di dalam pekerjaan, ada pengurapan karena Bapak Ibu semua di dalam Tuhan, dunia ini ya sudah jatuh di tangan iblis. Ya, pengurapan adalah sebuah otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk mengklaim kembali, untuk mencapai kemenangan terhadap hal-hal yang dikuasai oleh pekerjaan setan. Maka orang-orang yang bekerja harus hidup dalam pengurapan otoritas daripada Allah, supaya ada kemenangan dalam pekerjaannya. Maka orang yang mengerjakan bisnis harus hidup dalam pengurapan dan otoritas daripada Allah. Tanpa itu maka tidak akan ada kemenangan dalam bisnis kita. Tidak akan ada kemenangan. Kenapa? Karena semua sektor bidang di dalam bumi ini, ya, bumi ini sudah dikuasai oleh pekerjaan setan. Itu kenapa ya ketika Tuhan Yesus berpuasa, kemudian ada beberapa kali iblis mencobai Tuhan Yesus, kemudian iblis menawarkan apa? Iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia dan seisinya akan aku berikan kepadamu. Loh, siapa dia? Kok punya kuasa untuk memberikan kepada Yesus? Ya, Yesus yang menciptakan loh. Ya, Tuhan yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Kok iblis bisa ngomong begitu? Ya, seluruh kerajaan dunia dan serta isinya aku akan berikan kepadamu ketika engkau tunduk padaku. Iblis katakan seperti itu. Ya, jatuhkanlah ya dari hubungan bait Allah ya. Tuhan Yesus disuruh jatuh, suruh lompat. Ya, karena bumi serta isinya ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia mengikuti perkataan iblis, ketika manusia memakan buah itu, ketika manusia tidak lagi taat kepada Tuhan, manusia memberikan kuasa otoritas bumi ini kepada iblis. Ya. Nah, maka untuk menghancurkan otoritas itu, untuk melawan otoritas itu, untuk mengklaim kembali otoritas itu, hanya terletak di mana? Di dalam Yesus. Oleh karena itu, kita semua harus punya pengurapan otoritas untuk menang terhadap bidang-bidang itu, Bapak Ibu. Maka saya sudah berulang kali sampaikan, Bapak Ibu, kalau kita bekerja, kalau kita berbisnis, tapi kita tidak punya pewahyuan rohnya tentang hal itu, kita tidak akan bisa menang. Ya, kita tidak punya pewahyuan roh untuk mengerjakan sebuah bisnis tertentu. Oh, kita cuma ngelihat aja, oh peluangnya bagus, oh peluangnya bagus, oh peluangnya bagus. Come on, semua bisnis peluangnya bagus, ada demand-nya. Ya, semua bisnis peluangnya bagus. Masalahnya, adakah pengurapan Allah dalam bisnis itu untuk saya dan saudara? Adakah pengurapan Allah, otoritas kemenangan yang telah Allah berikan di dalam bisnis itu untuk saya dan saudara? Bisnis properti bagus ya, bisnis asuransi bagus ya, bisnis apalagi, bisnis kontrakan bagus, bisnis alat-alat kesehatan bagus, bisnis alat masak bagus, semua punya sistem yang bagus yang memang sudah ada demand-nya ya, sudah banyak yang membeli, sudah banyak sistemnya, apalagi sekarang sudah ada sistem-sistem yang dibuat ya, jadi sistem bisnisnya biasanya cuma melanjutkan aja begitu kan. Sudah banyak sekarang yang seperti itu. Bisnis makanan bagus, tapi apakah semua orang bisa berhasil dalam dunia F&B? Apakah semua orang bisa berhasil dalam dunia jualan alat kesehatan? Apakah semua orang bisa berhasil dalam dunia warung, dalam dunia toko? Apakah semua orang bisa berhasil dalam dunia digital? Apakah semua orang bisa berhasil dalam dunia makanan? Apakah ini cuma sekedar bicara tentang, oh ya karena kamu kurang belajar aja? Apa iya? Kalau memang karena sekedar kurang belajar aja, kenapa ada begitu banyak orang yang sudah belajar mati-matian tapi tidak berhasil juga di bidang itu? Karena ini bukan bicara sekedar kurang belajar, Bapak Ibu. Tapi apa? Pengurapan untuk menang. Daud dapat menjadi raja dengan prosesnya karena dia sudah diurapi dari awal menjadi raja. Maka ketika dia melewati semua prosesnya, dia menang dan dapat menjadi raja. Ketika Bapak Ibu hidup di dalam pengurapan Tuhan, akan ada plot-plot yang Tuhan taruh, yang Bapak Ibu tidak bayangkan sebelumnya, yang Bapak Ibu tidak pikirkan sebelumnya. Loh kok bisa saya dituntun di jalan ini? Seperti Daud. Loh kok bisa saya panggil jadi pemain kecapi kerajaan? Loh kok bisa
tiba-tiba saya cuman karena saya nggak suka sama nih orang, mencemooh Allah, saya kemudian lempar pakai ali-ali gitu ya, eh, pakai ketapel gitu ya, pakai ali-ali ketapel, mati loh, kok bisa kemudian saya diangkat jadi panglima perang, loh kok bisa kehidupannya kok tiba-tiba berubah seperti ini. Ada masa-masa dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu yang Tuhan akan putar balikkan satu persatu ketika kita hidup dalam pengurapan. Nah, pengurapan-pengurapan itu yang membuat kita dapat menjalani kemenangan dalam pekerjaan bisnis kita, Bapak Ibu Saudara. Kita punya enggak pengurapan itu? Ada peneguhan enggak dalam kehidupan kita? Pewahyuan roh Allah, pengurapan daripada Allah, selalu ada peneguhannya. Selalu ada keteguhan dalam hatinya. Selalu ada keteguhan itu. Bahkan meskipun ada banyak intimidasi, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kelemahan yang terjadi dalam sekeliling kita. Tapi kemudian hati kita tetap teguh, Tuhan yang tolong. Tuhan yang tolong. Ini yang Tuhan mau di dalam pekerjaan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau dalam bisnis kita semua. Dalam pengurapan Tuhan. Bagaimana pengurapan itu kemudian didapati? Nah, ya, hal yang berikutnya. Pengurapan ya dapat didapati melalui ya, bisa melalui hamba Tuhan, bisa kemudian Tuhan sendiri yang datang mengurapi kita. Bisa enggak? Bisa. Bisa melalui hamba Tuhan, bisa melalui Tuhan mengurapi kita sendiri. Nabi-nabi pada perjanjian lama banyak Tuhan urapi sendiri juga, gitu ya. Tapi nabi-nabi yang Tuhan urapi juga mengurapi orang lain juga, gitu. Kita juga mengenal mungkin beberapa hamba Tuhan yang Tuhan urapi lewat mimpi, gitu ya. Kita juga menerima pengurapan. Saya juga banyak menerima pengurapan daripada Tuhan, baik itu melalui mimpi ataupun juga doa. Tapi juga menerima pengurapan dari hamba-hamba Tuhan, begitu. Nah, tapi harus merindukan, harus punya hati yang merindukan, harus punya hati yang merindukan. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, maka persembahkan itu kepada Tuhan, ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, maka persembahkan itu kepada Tuhan. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, Tuhan, saya mau persembahkan bisnis saya sama Tuhan. Urapi saya dalam bisnis ini. Saya sudah bilang berkali-kali sama Bapak Ibu. Ya, andai kata Tuhan bilang sama saya, Krisna, cukup mengerjakan bisnisnya, sekarang kamu fokus pelayanan, hanya melayani saja, nggak usah melakukan bisnis lagi, it's okay. Saya siap. Karena memang dari awal saya sudah sampaikan sama Tuhan, ini bisnis yang Tuhan kasih. Ya, ini bisnis yang Tuhan kasih. Dan saya percaya dalam iman saya, ketika Tuhan suruh saya untuk lakukan itu pun, tidak ada satu perak pun yang kurang dari kehidupan saya. Itu keteguhan iman. Ya, jadi Tuhan seringkali membuat kita shifting, tapi bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membuat hidup kita kekurangan, tapi justru dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Gitu ya. Daud dari seorang penggembala dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar, menjadi seorang tukang kecapi kerajaan, ya, menjadi dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar, menjadi panglima perang, kemudian dibawa kepada kemuliaan yang lebih besar, ya, untuk apa? Menjadi raja bagi Yehuda. Kemudian dibawa pada kemuliaan yang lebih besar, penggenapan urapan Allah, yaitu menjadi raja bagi Israel. Bapak Ibu, saya pernah berkata berkali-kali ya, bahwa ada masa-masa Tuhan kehendaki untuk kita tidak stay dalam bisnis kita terlalu lama. Gitu. Nggak selamanya Tuhan kasih pewahyuan, tapi bisnisnya itu terus gitu loh. Ya, Tuhan pernah berikan saya visi pewahyuan bisnis waktu itu. Sesuatu sebelum bisnis yang waktu ini bisnis yang saya jalani sekarang ini sudah jalan bersama waktu itu ada dua pewahyuan bisnis. Yang pertama adalah bisnis yang F&B waktu itu, kemudian bisnis yang kedua adalah ini. Ya, dua-duanya saya jalankan waktu itu. Apakah dua-duanya kemudian berjalan semuanya sampai dengan hari ini? Ya, kalau yang apa namanya masih berjalan sampai dengan hari ini adalah bisnis yang digital. Tapi bisnis yang F&B udah
udah berhenti ya, udah nggak berjalan lagi. Tapi apakah kemudian itu bukan Tuhan yang bicara waktu itu? Lo buktinya nggak bertahan sampai sekarang. Apa itu bukan Tuhan yang bicara waktu itu? Ya Tuhan. Dan saya belajar banyak dari bisnis yang Tuhan suruh saya jalanin waktu itu. Ya, saya buka dulu namanya ada ahli pisang. Ya, ada ahli pisang untuk F&B. Tahun 2021 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ya, 2021 ya. 2020-2021, 1 tahun. Ya, itu jalan waktu itu. Kemudian saya tutup waktu itu. Apakah kemudian itu karena tidak berjalan dengan maksimal, kemudian bukan pewahyuan Tuhan? Pewahyuan dari Roh Tuhan. Saya belajar banyak kok dari bisnis itu. Saya semakin peka terhadap bisnis oleh karena Tuhan pimpin di dalam bisnis yang pertama itu, gitu. Nah, jadi tidak selamanya Tuhan tuntun untuk kita kemudian ada di dalam satu bidang tertentu untuk waktu yang sangat lama. Ada mungkin Bapak Ibu yang sering join juga masih bekerja kan, gitu, yang masih bergumul nanti saya pensiun, mau bisnis apa ya, bisnis apa, gitu. Tidak apa-apa, jalanin dulu kalau memang Tuhan suruh jual A, Tuhan suruh bisnis A, buka B, buka C, ya tidak apa-apa, dilakukan dulu. Tapi pastikan itu berjalan dalam pengurapan, bukan berjalan oleh karena melihat, oh ini bagus, oh ini bagus. Percayalah ya, kalau Bapak Ibu lihat ya bisnis, mau bisnis apa aja, itu tidak ada bisnis yang jelek ya, gitu. Tidak ada bisnis yang jelek, tidak ada bisnis yang tidak menguntungkan selagi itu dijalankan dengan baik. Beberapa waktu Valentine tanggal 14 ya, ini berarti 2 minggu yang lalu, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, saya melihat sebuah postingan dilihatin istri, ya, ada sebuah florist di daerah kami sini, dekat sini, itu hanya dalam 1 hari 600 piece, ya. Itu anak Tuhan juga dia, 600 piece terjual. Florist 600 piece, harga rata-ratanya itu yang dia jual tuh sekitar 200 ribuan. Nah, tapi kalau kita lihat tuh ada yang lebih juga dari 200 ribu. Tapi ya rata-rata biasanya price list dia 200 ribuan paling under gitu ya. 600 piece kali 200 ribu, udah berapa? 100 juta lebih ya, kalau saya tidak salah hitung. Dalam 1 hari, gitu. Jadi Bapak Ibu, jalanilah dalam pengurapan Tuhan. Akan ada peneguhan-peneguhan. Akan ada plot-plot yang Tuhan taruh. Tiba-tiba, loh kok saya ketemu jalan ini ya? Loh kok saya ketemu jalan ini ya? Itu Tuhan yang rancangkan tuh. Tuhan yang rancangkan tuh. Nah, makanya orang yang berjalan dalam pengurapan itu hatinya enggak akan penuh dengan kegentaran. Ya. Kalau Bapak Ibu menjalankan bisnis Bapak Ibu dengan penuh kegentaran, harus diperhatikan baik-baik. Itu dari Tuhan atau karena Bapak Ibu melihat demand-nya aja? Tidak ada bisnis yang saya dapat pewahyuan dari Tuhan ya. Tidak ada bisnis yang jelek ya. Selagi itu bisnis yang baik ya. Mau Bapak Ibu bisnis properti, asuransi, bisnis alat kesehatan, bisnis alat-alat makanan, semua punya peluang yang bagus. Tidak ada hal-hal yang karena bisnis ini Bapak Ibu akan berhasil. Enggak, bukan karena itu. Kan Tuhan mau kita berkarya di segala bidang. Tuhan mau kita berkarya di segala bidang kan? Tuhan tidak mau kita kemudian jadi kerumunan orang dalam satu bidang yang tidak jadi terang. Saling menyilaukan nanti. Ya. Jadi Tuhan mau kita berkarya dalam segala bidang. Apa hari-hari ini pengurapan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu masih tidak paham apa itu pengurapan Tuhan untuk saya dalam bisnis saya, Bapak Ibu rindukan, minta sama Tuhan. Tuhan, saya minta pengurapan itu. Ketika saya memulai sebuah bisnis tahun 2019 akhir 20 awal, saya tidak tahu ya. Saya tidak punya pengalaman dalam bidang itu. Saya tidak punya kemampuan dalam bidang itu. Tidak punya terah ya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya terah.
gitu ya. Apa ya terah itu ya? Garis keturunan ya atau apa ya? Terah itu. Pokoknya nggak punya potongan-potongan bisnis gitu loh. Gitu. Ada orang Jawa di sini boleh menjelaskan terah itu apa ya? Apa Ibu Terah, Yersi? terah itu eh, dari eh, eh, keturunan, Pak, begitu. Hmm, Saya dari turunan ya, betul ya. Nah, betul. nggak ada turunannya, nggak ada garisnya gitu. Pebisnis. Orang tua saya pekebun ya. Jadi pekebun, petani. Orang tua saya selain hamba Tuhan dia punya ya kebun lah ya, beberapa hektar ada beberapa lah gitu. Karet gitu kan. Kemudian pernah semangka juga pernah palawija ya, kopi-kopian begitu. Seperti itulah. Kalau mama saya selain hamba Tuhan juga PNS, guru ya. Jadi nggak ada garisnya apa bisnis gitu. Kayaknya kakak-kakak saya pernah berusaha menjalankan bisnis lalu tidak berhasil. Seingat saya gitu. Waktu itu ada mohon maaf ya saya sebut brandnya Paloma gitu ya. Apa itu? Eh, yang kayak dari buku-buku itu kan udah jadul sekali ya pas saya SD itu. Kakak saya yang pertama Paloma lah segala macam. Apa itu? Apa namanya? Eh, Ya jual-jual begitulah ya. Saya kurang paham. Tapi seingat saya itu tidak ada yang berjalan karena tidak ada ininya, tidak ada terahnya, tidak ada garis keturunannya. Sampai ketika kemudian Tuhan suruh untuk eh, membuka bisnisnya. Ketika saya resign dari yayasan dan kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Kapanpun Tuhan panggil, saya mau melayani. Kapanpun Tuhan utus, kapanpun ada eh, orang-orang yang mau dilayani, saya mau pergi. Tapi Tuhan saya mau Tuhan percayakan saya sebuah hal. Ya, saya mengikat perjanjian sama Tuhan pada saat itu. Saya tidak mau kalau kerja di kantor saya tidak mau. Gitu. Kalau Tuhan mau perbolehkan saya untuk tetap bekerja ya percayakan saya satu hal. Saya tidak tahu nyebutnya apa waktu itu. Ya, tidak pernah kebayang juga sama saya apa waktu itu saya bisnis atau apa. Tidak pernah kebayang waktu itu. Saya cuma bilang sama Tuhan saya mau satu hal. Kalau memang Tuhan suruh saya tetap melayani, tetap bekerja dan melayani, maka saya percayakan saya satu hal. Saya cuma nyebut itu satu hal. Saya mengikat perjanjian sama Tuhan. Satu halnya itu apa enggak tahu. Itu bahasa yang ambigu samar-samar. Karena saya enggak bisa menyebutkannya apa itu satu hal itu. Saya enggak bisa bilang pada saat itu sama Tuhan, percayakan saya sebuah bisnis. Enggak bisa juga karena saya enggak punya kemampuan untuk bisnis. Tapi saya bilang sama Tuhan, percayakan saya satu hal. Sampai pada akhirnya Tuhan percayakan saya sebuah bisnis Bapak Ibu. Ada pewahyuan-pewahyuan, ada mimpi-mimpi, ada kemudian penglihatan-penglihatan di dalam doa. Tuhan urapi untuk melakukan pekerjaan dan itu seperti bagaimana Tuhan memimpin Daud dalam penggenapan pengurapannya. Demikian saya merasa kok bisa ya? Kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Semakin banyak loh kok bisa ya? Kok bisa? Akan semakin banyak kok bisa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam pengurapan Tuhan ya, akan semakin banyak Bapak Ibu tercengang-cengang karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Akan semakin banyak Bapak Ibu hidup, loh, kok ini Tuhan sediakan ya? Loh, ternyata Tuhan sediakan loh. Ini yang selama ini ternyata loh, kayaknya dulu pernah saya kebayang tentang hal itu, tapi kok saya tidak pernah kepikiran untuk melakukan itu. Loh, kok tiba-tiba Tuhan hidangi di depan saya? Kok tiba-tiba Tuhan sediakan di hadapan saya? Nah, Bapak Ibu ya, kita buka kitab Mazmur. Mazmur 23 ayat yang kelima. Ya, ini ayat tidak saya siapkan. Roh Kudus barusan bicara, suruh buka ini. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Bapak Ibu yang hidup dalam pengurapan Tuhan, musuh-musuh yang membuat setiap pekerjaan Bapak Ibu tidak berjalan, musuh-musuh yang mencengkrami bisnis, pekerjaan setan yang mencengkrami pekerjaan kita semua, pekerjaan setan yang mencengkrami sehingga
bisnis, warung, dan lain sebagainya tidak berjalan, firman Tuhan bilang ya, Tuhan sediakan hidangan bagi setiap kita. Di hadapan setiap musuh-musuh itu, dia mengurapi ya. Di hadapan setiap musuh itu dia menyediakan hidangan bagi kita. Kita berpesta pora menikmati Tuhan menyatakan kemenangan. Oleh karena apa? Dia mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh dengan melimpah. Ya, hidup dalam pengurapan Tuhan membuat Bapak Ibu dapat bersorak-sorak meskipun ada pekerjaan setan yang sedang berusaha untuk mencuri dari kehidupan kita semua. Jadi bukan fokus sama setannya saja, tapi pastikan kehidupan kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu cuma fokus sama setannya saja, tapi tidak hidup dalam pengurapan Tuhan, maka tidak akan ada kemenangan juga. Ada banyak orang Kristen juga yang fokus sama setan, dia tahu, oh ini pekerjaan setan nih pasti. Pekerjaan setan nih pasti. Tapi yang disuruh berperang orang lain. Ya, yang disuruh berperang orang lain. Makanya dia tidak menang-menang. Loh ini di sini siapa yang dikatakan? Engkau. Ini sebuah perkataan yang personal. Saya dan Bapak Ibu menerima sebuah hidangan ya di hadapan setiap lawan-lawan kita. Yang berperang siapa? Ada banyak orang Kristen tahu kalau hidupnya dicuri. Ada banyak orang Kristen tuh tahu kalau ada pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan dalam pekerjaannya, bisnisnya. Tapi yang disuruh berperang siapa? Orang lain. Bukan berarti tidak boleh ada dukungan orang lain. Itu baik. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa berperang secara mandiri juga, imannya bermasalah. Ya, kalau orang Kristen tidak bisa berperang secara mandiri juga, imannya bermasalah. Gitu. Berarti dia tidak hidup dalam pengurapan. Berarti dia tidak tahu bahwa Tuhan sudah menang buat kehidupan dia. Kita didoakan orang itu penting baik. Tapi kalau hari-hari kita selalu selalu apa namanya tidak pernah kita bisa berperang sendiri, tidak pernah kemudian kita bersama-sama di dalam doa pribadi kita untuk memerangi itu semua, loh ya salah kita. Salah gitu. Untuk level-level yang kita tidak bisa tangani, ya kita bisa undang orang lain untuk mendoakan. Tapi ya kalau kita minta didoakan orang lain terus, ya berarti level kita nggak naik-naik. Gitu. Kita kan nggak, kalau kita belum jenderal kan nggak bisa ngelawan musuh yang sudah jenderal. Ya, kita butuh teman-teman yang lain. Tapi kalau kita berperangnya sama orang lain terus, ya, berperangnya yang musuh kecil-kecil aja nggak bisa kita menangin, berarti kita nggak naik level terus. Gitu. Nggak hidup dalam pengurapan. Bapak Ibu, Tuhan mau setiap kita itu menikmati hidangan, berpesta pora di hadapan setiap lawan kita. Oleh karena dia sudah mengurapi kita. Piala kita penuh melimpah. Nah, Bapak Ibu sudah menikmati, sudah berpesta pora di hadapan lawan Bapak Ibu. Contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya dalam 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 bisnis. Ketika banyak orang bicara tentang memang sekarang bisnis menurun, memang sekarang apa aja susah, harga-harga semua mahal. Udahlah wajar nggak punya klien, wajar lah nggak punya closing, wajar lah nggak ada pembeli. Di saat orang-orang bicara seperti itu, sekeliling Bapak Ibu semua bicara itu, apa respon Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bicara hal yang sama, kalau Bapak Ibu kemudian, oh iya saya juga ngalamin hal yang sama, kalah itu namanya. Ya, orang yang menikmati hidangan tuh akan bilang gitu, enggak tuh, loh saya menikmati hidangan, ada berkat Tuhan, loh saya malah baru dapat klien. Loh, saya baru malah baru isyut loh kemarin. Loh saya warung saya baru tambah barang loh malahan kemarin. Menikmati hidangan. Di saat musuh-musuh menyerang ingin melemahkan, tapi Bapak Ibu berperang di sana. Ya, hati-hati dengan apa yang kita dengar ya. Hati-hati. Iblis menggunakan manusia-manusia, toh. Jangan sampai kemudian kita
karena suka ngobrol sama orang gitu. Nyampe lupa diri apa yang kita obrolin itu sebenarnya tidak datang sama dari Tuhan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh menikmati hidangan yang Tuhan sediakan oleh karena ada kemenangan Tuhan, maka Bapak Ibu akan jadi orang-orang yang berbeda. Maka Bapak Ibu akan hidup dalam sebuah respon-respon yang berbeda. Saya udah bilang berkali-kali sama Bapak Ibu, mohon maaf ya, mau dunia bilang akan krisis begini-begini segala macam, saya tidak peduli. Saya tahu Tuhan saya menyediakan bagi saya. Mau orang bilang tahun 2030 akan ada krisis moneter yang paling luar biasa sepanjang zaman. Mohon maaf, Tuhan saya lebih besar dari itu semua. Bahkan meskipun orang bilang klien-klien akan turun, akan berhenti semua segala macam. Saya percaya penyediaan saya datang dari Tuhan. Selama ini saya hidup begitu kok. Ya, itu yang saya percaya. Iman saya tidak bergantung atas seberapa banyak klien yang saya miliki, tapi atas anugerah Tuhan yang saya miliki. Ya, maka harus punya iman seperti itu Bapak Ibu. Jangan biarkan iblis mencuri hidangan-hidangan yang Tuhan sediakan. Ya, tapi di hadapan iblis-iblis itu, ya, musuh-musuh itu yang berusaha untuk menyuri. Nih, saya berpesta pora karena Tuhan menyediakan bagi saya. Saya berpesta pora karena Tuhan menyediakan bagi saya. Saya menikmati hidup karena Tuhan menyediakan bagi saya. Seberapa banyak kita yang mau mengalami hal itu? Mau? Amin. Mau. Amin. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu menang terhadap hal ini, benar-benar ada peneguhan yang kuat dalam pengurapan bisnis dalam bidangnya masing-masing, maka Tuhan akan menyediakan hidangan besar dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya tidak bicara ini sebagai orang yang belum mengalami. Saya tidak bicara sebagai orang yang sekedar tahu firman, tapi saya mengalami firman ini. Itu kenapa kita mengadakan pertemuan pada hari Senin setiap jam 4 dalam kondisi yang juga tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tiba-tiba saja Zoom ini berjalan sampai dengan hari ini. Saya tidak tahu sudah berapa bulan. Ya, Tuhan satukan dari Cimariska, mengumpulkan orang-orang yang punya kerinduan yang sama, diperlengkapi dalam hal bisnis. Oke? Dan sudah ada begitu banyak kemenangan yang kita lihat, kesaksian-kesaksiannya. Dan saya percaya ada semakin banyak kemenangan yang Tuhan sediakan. Kalau ada hari-hari ini kita yang belum mengalami itu, jangan tawar hati ya, jangan kecewa ya, jangan takut, jangan gentar. Bukan Tuhan tidak sayang sama saudara, bukan. Tapi ada hal-hal yang memang saudara harus menang dulu. Dan di sini setiap kita siap untuk berperang bersama saudara. Tapi ingat, saudara juga harus siap berperang sendirian. Ya, ya kalau musuh-musuhnya saudara bisa hadapi, ya jangan kasih orang lain. Saudara yang hadapi. Masa tidak ada doa pribadi di rumah untuk memerangi pekerjaan setan yang menghancurkan bisnis saudara? Masa tidak ada doa pribadi di rumah yang memerangi setan mencuri keuangan saudara? Ya kan harus ada doa pribadi juga. Ya. Tapi untuk hal-hal yang lebih besar yang belum saudara bisa hadapi, di sini ada rekan-rekan yang siap untuk mendoakan. Saya berdoa biar renungan singkat sederhana yang Tuhan taruh hari ini untuk kita dengar menjadi renungan yang sungguh-sungguh memberkati setiap kita, membawa kita dalam sebuah pengalaman iman yang baru dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih
minta pengurapan dari Tuhan turun untuk bisnis, pekerjaan yang masing-masing Bapak Ibu sedang lakukan atau rindukan. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan bisnis, minta pengurapan dari Tuhan turun di sana. Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk bisnis-bisnis yang akan Bapak Ibu kerjakan, lakukan, minta pengurapan Tuhan menunjukkan bisnis apa yang harus dikerjakan, bisnis apa yang harus dilakukan.
Ibu yang punya minyak urapan, silahkan dipersiapkan minyak urapan yang Tuhan mau pada sore hari ini. Saya mendoakan untuk saudara diurapi.
pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah tertunda, tidak pernah tidak ada yang berhasil. Oleh karena itu Tuhan, kami mau persembahkan seluruhnya ke dalam rancangan Tuhan. Buat pekerjaan, buat bisnis yang hari-hari ini ada pada tangan kami, baik yang di bidang kesehatan, baik yang di bidang properti, baik yang di bidang digital, baik yang di bidang makanan, baik yang di bidang alat-alat masak, baik yang di bidang obat-obatan, baik yang di bidang perhiasan, baik yang di bidang apapun yang ada di Zoom ini ya Roh Kudus, kami mau persembahkan semua dalam tangan Tuhan. Saat ini Roh Kudus yang bekerja, kami tidak mau lagi hidup dengan kekuatan kami tidak mau lagi hidup dengan kedagingan kami tidak mau lagi hidup dengan semua pikiran-pikiran kami. Kami mau hidup mulai hari ini dengan kekuatan daripada Allah, mulai hari ini dengan pewahyuan dari Roh Allah. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami, urapi saat ini dengan pengurapan untuk dapat mengerjakan bisnis kami masing-masing, dengan pengurapan untuk dapat melakukan pekerjaan ini semua masing-masing. Urapi setiap kami sehingga ada otoritas untuk menang dalam setiap bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Tanpa pengurapan daripada Allah kami tidak mampu menang. Tanpa pengurapan daripada Allah kami tidak mampu berperang dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan. Saat ini ya Roh Kudus, biar pengurapan daripada Allah itu saat ini terjadi atas setiap kami. Jumpai setiap pribadi lepas pribadi. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, jumpai setiap orang-orang yang ada, orang-orang yang dengan setia menanti-nantikan, menunggu pekerjaan Tuhan, berproses di dalam anugerah Allah untuk mengalami kemenangan dalam bisnisnya, dalam pekerjaan. Saat ini Tuhan, urapi saat ini satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga ya Roh Kudus datang, saat ini datang. Bapak Ibu boleh angkat minyak urapannya. Saat ini saya berdoa, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua minyak urapan yang saat ini sedang dipegang oleh Bapak Ibu, oleh semua orang yang ada di Zoom ini saat ini, semua pengurapan pada minyak tersebut saat ini aktif. Saat ini juga saat ini semuanya aktif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap minyak urapan yang sudah didoakan oleh hamba-hambamu saat ini aktif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika minyak ini diolesi tanda salib pada jidat setiap orang-orang yang ada, Tuhan, Engkau menyatakan kuasa tanda ajaib, ada pengurapan yang besar, ada kelepasan yang besar. Musuh-musuh yang membuat bisnis pekerjaan tidak dapat berjalan dengan maksimal patah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, urapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, dengan arahan saya boleh nanti mengurapi. Bapak Ibu boleh taruh minyaknya di tangan, boleh ditunjuk, boleh ditunjuk, boleh di jempol. Bapak Ibu yang punya jangan dulu ditaruh di jidatnya. Nanti Bapak Ibu yang punya benda-benda yang mungkin Bapak Ibu atau warungnya atau tokonya ataupun juga benda-benda yang secara fisik Bapak Ibu juga nanti boleh olesi di sana. Tapi kalau Bapak Ibu jauh atau tidak berdekatan dengan benda-benda yang memang Bapak Ibu usahakan bisnis atau jual, Bapak Ibu boleh menerimanya dalam hati saja, cukup dalam satu kali pengurapan di dahi ya. Tapi kalau yang punya bendanya ada bentuk fisiknya dan Bapak Ibu terjangkau untuk mengurapinya, maka diurapi juga ya. Silakan dipersiapkan minyaknya, diambil di jari telunjuk ataupun jempol. Terima kasih Tuhan.
Saat ini taruh di kening Bapak Ibu Saudara, kasih tanda salib. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengurapi setiap orang yang ada di tempat ini. Saat ini ada pengurapan bisnis, ada pengurapan dalam pekerjaannya, dalam bidangnya masing-masing. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan daripada Allah mengalir, pengurapan daripada Allah mengalir, pengurapan daripada Allah mengalir, pengurapan daripada Allah mengalir dalam nama Yesus. Pengurapan daripada Allah mengalir saat ini, pengurapan daripada Allah mengalir saat ini, terus saat ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan daripada Allah mengalir dalam nama Yesus saat ini, semakin besar saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pekerjaan-pekerjaan setan yang diruntuhkan saat ini. Semua penghalang-penghalang yang membuat pekerjaan saudara, bisnis saudara tidak berjalan selama ini, patah hancur saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua keraguan itu juga saat ini patah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pencuri, pembunuh, pembinasa itu saat ini patah hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini terjadi kemenangan, saat ini terjadi kemenangan, saat ini terjadi kelepasan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kerajaan Allah datang terjadi atas bisnis, atas pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini, pengurapan daripada Allah ini aku materaikan saat ini oleh nama Allah Bapa, oleh nama Allah Anak, oleh nama Allah Roh Kudus. Saat ini di dalam nama Yesus Kristus terjadi pengurapan ini. Haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang boleh buka mic-nya semua. Sekarang doakan satu orang di Zoom ini, siapapun yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara, doakan khusus bagian pekerjaan, bagian bisnisnya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu bisnisnya, pekerjaannya apa, tapi nggak apa-apa. Doakan saja, nanti Roh Kudus akan tuntun Bapak Ibu Saudara mendoakan dalam hal apa. Mungkin dalam soal manajemennya, mungkin dalam soal marketingnya, mungkin dalam soal penjualannya, dalam soal apa yang Tuhan mau Saudara doakan. Sekarang mulai doakan satu orang saja. Doakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, aku berdoa saat ini buat Ibu Linda. Saat ini biar kemurahan Allah terus mengalir dalam pekerjaannya, dalam bisnis yang saat ini ia jalani. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan Allah yang terus memimpin, yang terus menjamah setiap pekerjaannya. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan setan yang terus mencuri di dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, potongan aku hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus, saat ini melepaskan berkat Allah dalam kehidupan Ibu Linda. Biar terus mengalami berkat-berkat Allah, mengalami kemurahan Allah di dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya. Saat ini juga tercurahlah kemurahan Allah yang besar, tercurahlah kemurahan Allah yang besar dalam bisnisnya. Saat ini juga terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, semua apa yang bisa Kau lakukan Tuhan yang buat berkat dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa kami. Materaikanlah itu oleh darah Yesus saat ini juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya buka kesempatan kalau ada yang mau sharing kesaksian, silahkan. Ada? Iya, puji Tuhan, shalom Pak Krisna, Shalom. shalom untuk semua. Ya,
Tadi dikala kita masuk itu dalam doa ya, yang Pak Krisna suruh, ayo berdoa minta sama Tuhan untuk menerima pengurapan bisnis. Jadi pada waktu itu saya mendoakan itu Pak Krisna, saya luar biasa dijamah sama Tuhan. Sampai saya menangis karena di situ saya merasakan bahwa dengan jamahan itu Tuhan membuka lebar gitu. Saya rasakan di hati saya rasakan di apa ya? Maksud saya di kehidupan saya ini semuanya terbuka, teristimewa dalam yang saya minta kan ini ya apa namanya untuk pengurapan bisnis. Eh, saya melihat eh, Tuhan mengajari saya lebih lagi dahsyat dan saya di situ sangat berterima kasih sama Tuhan karena pada waktu ada eh, ada doa saya yang Pak Krisna suruh minta-minta itu saya lakukan dan di situ juga Tuhan menjawab. Terlebih lagi pada waktu yang terakhir ini didoakan lagi untuk saya dalam pengurusan bisnis. Luar biasa Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dan saya juga memperkatakan semuanya ini boleh terjadi, boleh terjadi, boleh terjadi. Karena pada saat ini saya sudah mendapatkan dengan pasti, dengan pengurapan bisnis Tuhan kepada saya. Makasih Pak Krisna, hanya itu saja. Pujilah nama Tuhan, Shalom. Amin, sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Minta nanti secara spesifik lagi ya Ibu ya, pengurapan bisnisnya dalam hal apa. Nah, Ya, kalau Ibu sudah punya bisnisnya, sudah punya menjalankan bisnisnya, minta Tuhan kasih peneguhan-peneguhan yang semakin besar dalam bisnis yang Ibu jalankan ya. iya, baik. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ada Terima lagi? kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, Saudara yang mau bersaksi? Saya Pak, Ibu siapa nih? Rasniti. Oh, Ibu Rasniati. Oke. Cik, Ya, kayaknya Ibu boleh ini deh, remove spotlight deh, soalnya nggak kelihatan aja. Ya, oke. ya, Rasniati, silahkan Ibu. ya. Puji Tuhan. Saya yang pernah kemarin didoakan tuh Pak, yang waktu dulu saya pernah buka usaha toko tuh, terus saya kenal Tuhan Yesus, terus akhirnya toko saya sepi-sepi sampai suami meninggal, terus ini kan saya mau buka kembali. Terus kebetulan juga saya sudah pulang ini dari kampung suami. Tadi waktu Bapak suruh berdoa itu, saya nggak tahu ya itu, saya kan namanya juga baru, itu pengurapan atau apa yang saya rasakan, hanya sekujur tubuh saya itu kayak terasa merinding, 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 terus sempat sih mau meneteskan air mata gitu ya. Cuman, eh, dan mungkin saya merasa bahwa mungkin inilah yang apa Tuhan tunjukkan begitu, Tuhan berikan saya sentuhan itu seperti itu kan kalau kita biasa-biasa saja kan nggak mungkin merinding ya. Tapi ini tadi kayak beda gitu. Jadi memang merindingnya itu seluruh tubuh. Jadi ya mudah-mudahan ketika saya buka kembali toko ini eh, dapat apa Tuhan urapi dan Tuhan berkati bisa menjadi apa bisnis yang bermanfaat untuk semua lah gitu Pak. Gitu. Itu aja kali Pak. Amin, Ibu. Ya, itu Tuhan mengurapi Ibu ya. Saya kasih masukan ya. Jangan ini ya, jangan apa? Terbiasa menggunakan kata mudah-mudahan. Ya, ya saya tahu itu dari kepercayaan Ibu lama biasa pakai kata itu. Tapi kita sudah di dalam Tuhan pakai kata saya beriman, gitu ya. Saya percaya nanti pas buka kembali pasti ramai. Nah, gitu ya. Karena kalau Amin. mudah-mudahan itu sebuah perkataan yang belum pasti, gitu loh. Kayak nggak percaya gitu ya, Iya, berarti harap. iya. Kalau Ya, nanti rame ya syukur, kalau enggak ya udah. Nah, gitu. Mudah-mudahan tuh gitu gitu loh. Ya, iya, jadi iya.
Jadi pengharapan itu kayak iya kayak enggak. Nah, ibu harus punya iman yang pasti ya. Saya kasih masukan itu enggak apa-apa ya. Ya, Ya, Tuhan makasih. berkati ibu, semangat ya. Amin. Ya, amin. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bersaksi? Kak Winda ya, saat ini saya lagi nggak di tempat kerja. Saya lagi di tempat kerja, saya nggak punya minyak urapan, tapi saya sangat percaya waktu Krisna doakan untuk produk usaha yang sekarang saya jalankan ada urapan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya dan nanti-nantikan Tuhan genapi janjinya dan tunjukkan jalan. Kalau dulu mau putar ulang YouTube ini. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati Kak Winda. Amin ya. Kita doakan. Silakan, Cistela. Oh ya, thank you Krisna. Jadi memang kemarin lagi bergumul sama mau eh, merintis usaha apa gitu kan. Terus kan selama ini kalau usahanya tuh sebenarnya tidak terlalu sustainable ya, part-time, freelance gitu kan. Dan sepertinya skill sih banyak gitu, tapi mau dibawa kemana ya? Dan kemarin sempat mempertanyakan Tuhan, apakah aku cari full time atau aku kalaupun merintis apa gitu kan. Nah, terus berapa kali boleh juga nih kalau bisa diterawang bener nggak nih peneguhannya Ya. gitu. Eh, Berapa kali didoakan, terus sempat sekali didoakan dibilangnya kamu harus membangun gitu, kamu builder gitu, kamu harus membangun. Berarti kan arahannya aku nangkepnya entrepreneurship gitu kan. Ya. Terus kemarin pas Holy Ghost Service ya aku minta urapan itu, urapan perintis gitu. Eh, dan berserta semua konsekrasinya gitu. Urapan perintis itu termasuk ya supernaturalnya mukjizat mengadakan dari tiada, memultiplikasi, bikin komunitas, merawat komunitas itu, memaintain komunitas itu gitu semuanya. Dan aku percaya sudah dapat gitu. Untuk konkretnya manifestasinya belum, baru mau belum, tapi ide-idenya sih sudah bermunculan. Hmm. Iya sih itu. Dan puji Tuhan tadi pas doa sepertinya masih selaras, masih selaras sama itu. Tuhan Tuhan teguhkan lagi, Tuhan buka heaven, aku tadi lihat gitu kan, open heaven, langitnya gold gitu, aku lihat itu, ya itu sih, itu aja. Ya, puji nama Tuhan. Udah dapat bidangnya apa? Boleh dikasih tahu apa enggak? Kalau Oh, enggak juga enggak kreatif apa-apa. kayaknya ya. Kreatif. Pastinya di bidang kreatif. Yang kepikiran saat ini di bidang kreatif karena skill setnya di situ semua gitu kan. Hmm. Ngajar juga bisa sih gitu. Nulis juga bisa. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Buka agensi aja atau itu yang dimaksud itu apa? Mungkin agensi ya, mungkin ya. Belum tahu makanya belum tahu. Tapi idenya sih sudah ada. Baru mau ya udah dijalanin dulu. Mm-mm. Ya, Mohon ya, topangan doa. Apakah bisa? Maksudnya eh, kalau langsung agensi kan mungkin modalnya besar gitu kan. Eh, Iya sih, apa? Nah, selanjutnya dari sini apakah ada misalnya tanda-tanda yang harus aku tunggu gitu, eh dan atau apa gitu, Hmm. Chris biasanya. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah tahap yang paling awal ya, paling awal yang harus terus dilakukan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, nanti akan ada seperti eh, plot-plot yang ini kok bisa ini itu ya tadi ya, yang saya tidak bisa jelaskan secara kata-kata karena Iya memang sih, pengalamannya seperti itu gitu loh. Kita ngalamin itu kok bisa sih kayak gini nah, gitu. Jadi ada sebuah alur cerita yang tiba-tiba kok bisa nah, gitu. Itu yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa jelaskan dengan kata-kata itu apa karena yes, iya eh, iya, manifestasinya bisa beda-beda. Tapi akan ada satu momen itu yang Bapak Ibu sendiri akan sadari ya, Cistela akan sadari itu ini gitu loh. Gitu. Dalam hati akan ada sebuah oh ini nih, ini gitu loh. Itu yang juga kemudian apa namanya ada banyak momen yang tadi kan di dalam eh, cerita tentang Daud kita sudah belajar tentang hal itu ya. Yang secara pribadi saya juga alami. Kok bisa Tuhan kayak gini? Dan ini ketika saya cerita, ketika saya kesaksian, ketika saya berita firman tentang hal ini dengan pebisnis-pebisnis yang lain, gitu ya. Mereka tidak tahu konsep firmannya, tapi ketika saya sharing tentang hal ini, mereka kemudian baru loh, oh iya ya, kok saya juga mengalami hal ini ya. Nah, jadi sebenarnya banyak orang mengalami hal itu tapi tidak ngerti bahwa itu sebenarnya penggenapan firman gitu ya. Kemurahan Tuhan saya dipimpin untuk mengertinya secara firman Tuhan justru. Tapi kalau saya ada ngobrol dengan pebisnis-pebisnis yang lain yang bahkan
ya so-so lah hidup di dalam kekristenannya ya, nggak gimana-gimana gitu. Nggak hidup di dalam apa namanya kehidupan yang intim lah dengan Tuhan gitu ya, so-so lah gitu. Tapi ya ketika saya cerita tentang hal ini, mereka, oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, dulu saya juga mengalaminya gini, 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 gini. Nah itu, ya pengurapan itu seperti itu, gitu. Nah jadi ada juga sebenarnya orang-orang yang Tuhan urapi, tapi dia nggak ngerti sama pengurapannya, tapi nggak cukup untuk dibahas hari ini. Nah, ada momen itu nanti yang akan terjadi, kok bisa, gitu. Nah, itu momen itu didapati ketika kita terus menanti-nantikan Tuhan, gitu. Tidak menanggalkan, nanti akan ada, itu apa ya, ide kreatif itu muncul itu dari perenungan-perenungan Tuhan mau apa, gitu. Gitu. Ya, bukan bukan sekedar kreatifnya, tapi ada kekuatan yang mendorong untuk melakukannya. Nah, itu berarti dari Tuhan, gitu. Amin. Karena kalau cuma sekedar kreatif-kreatif doang, ada banyak orang kreatif jadinya Iya sih. butek ya pikirannya, karena Iya. dia dia apa Iya. namanya multi talented, dia bisa lakukan apa aja, kreatif, tapi akhirnya nggak ada yang jalan, Iya. begitu. Jadi jangan melihat kepada demand-nya, saya saran itu, karena pekerjaan yang Tuhan percayakan tidak kepada itu, bukan bukan pebisnis yang berjalan dalam pertolongan Tuhan tidak melihat kepada demand, tapi melihat kepada Tuhan mau apa, gitu. Nah ya, kalau orang membuat bisnis biasanya lihat dulu demand-nya ada enggak, marketnya ada apa enggak. Dulu ketika 2019-2020 saya menjalankan bisnis aja saya nggak tahu marketnya ada apa enggak, gitu loh. Tapi ya Tuhan suruh ya saya jalanin aja. Loh, setelah itu baru tahun 2023 itu tiba-tiba rame sekali. Itu tiba-tiba tahun 2023 itu, waktu itu banyak sekali agensi muncul. Saya aja nggak tahu kalau dulu yang saya kerjakan ini adalah apa namanya seperti agensi itu. Ya dulu saya kerjakan aja, Tuhan suruh kok saya kerjakan aja. Tiba-tiba tahun 2003 waktu itu rame sekali. Gitu. Ini buat. Nah, sekarang udah besar-besar namanya. Mereka pakai tim segala macam. Gitu ya. Nah, tapi dulu saya nggak tahu namanya. Tapi ya itu, apa namanya, berjalan aja, nanti-nantikan Tuhan, nggak usah lihat sama demand-nya, tapi lihat Tuhan mau kerjakan apa. Demand-nya justru Tuhan yang sediakan, gitu ya. Saya baru sampai situ yang bisa saya sampaikan sama Cistel. Nanti kalau ada lagi yang Tuhan mau kerjakan, sampaikan ya, nanti di-update. Ya, semangat, Ci. Amin, amin, amin. Yes, Tuhan. thank you. Sama-sama. Ya, silakan siapa lagi yang mau bersaksi? Saya Krisna. Ya, silakan Ibu Erna. Tadi waktu itu ya, waktu memuji-muji terus saya Yeremia 33 ya. Ya, perikopnya berkata tentang janji Agak pemulihan putus-putus ya, keadilan sinyalku Yerusalem atau dan gimana? Yehuda. Halo? Yeremia Halo? 33 kalau saya nggak salah dengar tadi, agak putus-putus Ayat soalnya. 3 itu. Yeremia 3 ayat 3. Halo, Bu Erna. Kedengaran nggak? Halo? Yeremia 33. Suka putus-putus, apa Ibu Erna off cam? Oh ya, coba di off. Ya, kami nggak dengar nih. Ya, dengar nggak, Mar? Jelas. Gimana Ibu? Iya, itu ayat ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepada dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, itu loh. Jadi saya bersyukur hari ini, ya bukan kebetulan ya itu yang banyak saya catat juga. Berarti bisnis kita harus berjalan dalam pengurapan Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan di dalam segala bisnis kita ya. Jangan pakai kekuatan kita sendiri ya. Memang kemarin kalau saya sih pengurapan yang saya dapat tuh pengurapan iba ya. Waktu Pak Yo kemarin Sabtu. Yang saya dapat. Ya, puji Tuhan. Ada lagi Ibu Erna? Enggak, itu aja sih saya dapat tadi itu yang berseru, dan saya mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan bukakan lewat firman yang tadi Krisna sharing, Krisna semua, saya bersyukur, terima kasih. Jadi
apa namanya, ya kita mengerti lah ya selama ini kalau mungkin ada kesalahan yang kita jalan dengan cara bisnis-bisnis yang enggak ini ya Tuhan bukakan hari ini hal-hal yang kita tidak ketahui gitu loh. Itu Ya, aja saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Krisna. Tuhan memberkati. sama-sama Ibu, Tuhan berkati. Ya, jadi ada banyak orang nggak sadar ya bahwa banyak orang tuh menyangka bahwa pengurapan tuh hanya hal-hal yang sifatnya untuk pelayanan di dalam gereja. Oh enggak, pengurapan tuh untuk kehidupan. Itu harus di-note ya, taruh dalam hati. Pengurapan tuh untuk kehidupan. Karena kan otoritas untuk menang. Untuk menang bukan cuma dalam gereja, tapi kan yang perlu dimenangkan di dunia, gitu loh. Ya jadi hmm, apapun dalam kehidupan kita, kita butuh pengurapan, gitu. Butuh pengurapannya. Kita dalam hal ini di sini tergabung dalam grup untuk dalam bisnis dan pekerjaan. Kita butuh pengurapan itu untuk bisa menang di bagian sana. Itu tanpa pengurapan daripada Allah, ya kita tidak bisa menang dalam bidang itu. Nah, ini tinggal dimanifestasikan aja dalam hal-hal yang lain. Kalau Bapak Ibu punya kekalahan dalam bidang tertentu yang masih belum menang, minta pengurapannya di sana, gitu loh ya. Mendoakan tidak sembuh-sembuh, minta pengurapan kesembuhan, begitu kan? Gitu. Minta pengurapan kesembuhan, gitu. Dan saya tidak bisa bisnis, itu saya udah berulang kali dari awal bilang, tidak punya terahnya, tidak pernah belajar bisnis, tidak bisa, kok bisa jalan tuntunan Roh Kudus, gitu loh. Maka yang saya ajarin ini bukanlah skill set bisnis, bukan, ya, tapi bagaimana berjalan dalam pengurapan Roh Kudus di dalam bisnis. Itu yang selama ini saya sharingkan. Apakah kemudian tidak boleh belajar skill set bisnisnya? Oh ya boleh dong, ya itu baik lah, gitu ya, baik gitu. Sama seperti misalnya kita mendapat pengurapan pujian penyembahan, gitu kan? Harus belajar vokal juga tapi kan, gitu. Harus belajar alat musiknya juga tapi kan. Nah itu sama kan, gitu. Boleh belajar teknikalnya nggak? Oh ya boleh, Bapak Ibu boleh belajar. Tapi jangan lupa hal yang terutama itu yang membuat menang itu dalam pengurapannya. Saya pernah bahas waktu itu, saya lupa di sesi berapa ya. Daud itu tidak selamanya pakai umban, tidak selamanya pakai ali-ali, ya. Itu pas pertama kali dia mengalahkan Goliat pakai ali-ali, pakai umban, tapi berikutnya dia pakai pedang berperang, gitu, ya. Jadi artinya Daud pun secara teknikal juga Tuhan Tuhan pimpin untuk belajar juga secara teknisnya. Gitu. Makanya waktu itu ada, oh sepertinya yang sesi sesi sosial media waktu itu yang hari Jumat sepertinya. Saya jelaskan waktu itu di sana. Daud juga belajar pakai pedang. Oke, silakan Ibu Marlin. Sore Pak Kris, sore Sore Ibu. semuanya. Ya. Saya mau kesaksian Pak Kris. Saya bersyukur sekali sama Tuhan ya. Dari awal tuh Tuhan tuh udah memimpin yang dari awal pewahyuan yang dapat dari Pak Kris sampai saat ini saya sangat bersyukur bahwa Tuhan tuh apa ya begitu baiknya gitu. Dan waktu itu kan Pak Kris yang aksesoris, terus sama saya sama tadi firman Tuhannya Pak Kris ya tentang Daud itu. Jadi Daud itu kan ketika menerima pengurapan tidak langsung jadi raja ya. Demikian pula saya waktu mau buka bisnis aksesoris dari menerima, saya udah yakin bahwa itu pewahyuan yang Tuhan berikan pada saya. Itu memang berbagai macam konflik, ada yang mau ditipu lah apa gitu kan, banyak sekali kendala Pak Kris. Tapi puji Tuhan saya bersyukur sama Tuhan, kalau sebentar lagi mungkin apa ya mungkin beberapa beberapa minggu ke depan akan segera dibuka Pak Kris. Jadi kemarin itu kan udah ke Jakarta, udah suruh pilih barangnya kan, udah ke sana, udah jadi sekarang lagi dibikin etalase dan lain sebagainya lah gitu Pak Kris. Saya percaya bahwa untuk ke depannya itu apa ya maksudnya Tuhan berikan pewahyuan kapan kami harus buka tepatnya gitu kan. Kan semuanya lagi dipersiapkan nih Pak Kris. Jadi kayak etalase dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan saat ini gitu. Memang ada beberapa kurang kurang modal juga gitu, tapi saya percaya gitu kami akan mendapatkan itu tanpa harus meminjam gitu. Itu yang saya doakan Pak Kris. Karena kalau kalau saya keyakinan saya bahwa kalau itu memang pewahyuan dari Tuhan,
nggak mungkin kan Tuhan tuh membiarkan udah mewahyukan dibiarkan sendiri gitu, tapi Tuhan akan memimpin sampai pada akhirnya. Itu aja Pak Kris, saya berterima kasih gitu lewat bisnis supranatural ini saya semakin mengenal apa yang harus saya lakukan ketika saya harus melangkah untuk melakukan suatu bisnis, membuka satu bisnis baru tuh memang benar-benar butuh pewahyuan Tuhan. Dan memang di bisnis supranatural ini saya dibangun iman saya untuk semakin mengenal, untuk semakin mendengar, bukan karena ego saya sendiri, oh kok rame ini enggak. Karena kalau menurut saudara saya dulu kan pernah ngomong kalau bisnis aksesoris itu kan madesu gitu, masa depannya suram gini gitu. Tapi saya percaya gitu kalau ini memang poin daripada Tuhan, ada urapan daripada Tuhan, ya pasti Tuhan tuh memimpin, menolong dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Itu aja Pak Kris, terima kasih banyak berdoanya. Terima kasih. Itu aja. Sama-sama Bu Marlin, puji Tuhan ya, prosesnya sudah berjalan dengan baik. Nanti Ibu info ya, kalau sudah dapat dari Roh Kudus untuk membukanya, nanti tolong diinfokan supaya kita bisa atur waktunya untuk mendoakan pas pembukaan ya. Oh, makasih banyak Pak Ya, Kris, makasih. sama-sama Ibu. Nanti jauh-jauh hari ya kalau boleh, gitu ya, kalau sudah dapat. Jangan pas besok, terus baru hari ini info, agak repot ya ngurus waktunya. Ya, pasti Pak Kris, makasih banyak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Maju terus, Ya. Tuhan berkati ya. Amin. Ya, Makasih. puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, masih ada? Apakah sudah cukup? Cimariska? Mungkin aku mau cerita. Jadi Boleh. mungkin minggu lalu ya, aku kan sempat lagi di Pak Prapto ya. Waktu itu Pak Prapto bilang, ayo kita visualisasi kita bisnis kita seperti apa. Nah malah aku di situ ngeliatnya tuh nggak enak ya. Jadi kayak lihat tuh hewan berkaki 4, hitam, tapi kayak pakai baju putih. Jadi aku pikir ini kok kayak serigala berbulu domba apa ya. Jadi ya aku udah usir ya. Pencuri berkat ya gitu sih. Karena waktu itu kan aku berdoa untuk aku punya gedung sendiri, dealer Saat Master, aku juga di gedung itu pelayanan gitu, tapi tiba-tiba aku lihat itu gitu. Ya, manifestasinya setelah itu apa? Ada lagi apa enggak? Enggak sih. Ya. Kalau ada begitu-gitu dipatahin aja ya. Ya. Gitu-gitu dipatahin gitu. Ya. Ada lagi sih? Sudah itu. Ya, puji Tuhan. Ya, oke, baik. Sepertinya, ada Ibu Rasniati mau bicara? Iya Pak, cuman mau bilang kalau seandainya ini kan toko saya kan belum diisi, maksudnya baru sebentar gitu. Misalnya kalau saya mau isi, mau minta didoakan bisa nggak? Oh iya, ya bisa dong kita doakan. Ya, oke. Ada lagi yang mau didoakan biar sekalian nanti kita tutup dalam doa? Ada? Rencana kan saya mau belanjanya hari Jumat. Mungkin Jumat Saya atau juga, Sabtu. Mas Kris. Iya. Oke. Mas Kris. Ya, Ibu Mimin gimana? Ibu Mimin apa yang mau didoakan? Saya minta didoakan agar itu kos-kosan saya itu bisa Juni atau Juli ini ada yang kos yang masuk, terus akhirnya ada pemasukan. Ada berapa kamar yang kosong? Ada 6 ini Mas Kris, sudah jadi semua, tapi tinggal kamar itu loh, pintu sama jendela. Buat baru? Iya, baru. Daerah mana? Daerah Undip. Tembalang. Diponegoro. Undip itu Semarang. Iya, di Universitas Diponegoro. Benar ya? Iya, betul. Oke, siap. Kita doakan ya. Oke. Yang lain ada yang secara khusus atau umum? Kalau tidak ada yang secara khusus, saya akan doa secara umum. Pak, minta tolong didoain Pak. Ya Ibu, apa Ibu Maria Budi? Saya rencana mau jualan meal blend Spencer itu Pak. Meal blend Spencer. Iya, Spencer Indonesia. Jadi kayak minuman kayak Hoto, kayak Herbalife gitu ya. Minuman kesehatan ya? Iya, yang bisa kayak diet gitu Pak. Oke. Minuman apa? Jadi nyebutnya apa ini? Mau disebutnya? Meal blend, namanya meal makanan itu blend. Jadi ada beberapa. Oke. Meal blend ya? Iya, blend campur gitu ya? Iya. Oke. Meal blend. Oke. Ini Makasih ya, minuman kesehatan ya. Sama-sama Ibu.
Oke, tadi Ibu Rasmiati hari Jumat akan beli barang. Kemudian Ibu Mimin kosannya udah hampir jadi. Jadi bulan Juni berharap di bulan Juni, Mei Juni akan terisi ya dengan anak-anak yang tentunya mahasiswa baru juga gitu. Ya, Ada Bu Mas. Linda juga yang ulang tahun katanya hari ini ya. Betul ya? Ya, Iya, kita doakan juga. Iya Pak Krisna. Ya, puji Ah, Tuhan. Apa Ibu yang mau didoakan di ulang tahunnya ini? ya baik, terima kasih. Saya minta supaya Tuhan memberikan saya lagi pewahyuan yang luar biasa dan juga biar saya boleh dipakai di masa tua ini juga bukan karena tua jadi lemah, tapi karena tua jadi kuat seperti Musa, seperti Kaleb dan seperti Harun gitu Ya, Pak puji Krisna. Tuhan. Makin usia makin perkasa ya. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan doakan bersama ya. Saya akan pimpin tapi boleh buka mic semua. Bapak Ibu, kita akan berdoakan. Tadi ingat ya, Bu Rasniati Jumat ini akan mengisi tokonya kembali. Ibu Mimin berdoa tadi untuk kos-kosannya, ada 6 kamar. Ibu Maria Budi ada meal blend tadi ya. Minuman kesehatan seperti Hoto, seperti itu kita doakan. Kemudian untuk Ibu Linda di dalam ulang tahunnya ya, biar terus Tuhan pakai dengan dahsyat. Kita berdoa ya saat ini. Chris lupa. Ya Ibu, Untuk gimana? ini, untuk Lebaran pesanan kue saya. Oh, Lebaran. Oh, Ibu ini buka PO kue gitu ya? Ya, iya. Wah, puji Tuhan. Iya, udah mau Lebaran nih. Mungkin kan. Ya, udah mau Lebaran. Oke, kita doakan juga ya. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Saat ini kami lepaskan berkat buat teman-teman kami, buat ibu-ibu yang Tuhan kehendaki untuk hadir pada Zoom ini. Saat ini berdoa buat Ibu Rasniati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari Jumat ini akan mengisi kembali warungnya dengan barang-barang yang perlu diisi. Saat ini juga Tuhan, Engkau yang sudah memimpin sehingga warung ini dibuka. Engkau yang memimpin ada masa-masa sulit terjadi dalam kehidupannya. Bahkan kehilangan pelanggan, kehilangan customer. Tapi kami percaya bahwa saat ini dia mulai kembali dengan iman, mulai kembali dengan anugerah daripada Allah. Maka dengan itu ketika ia memulai kembali hari Jumat nanti, akan ada pembeli-pembeli yang berdatangan dengan dahsyat, heran, akan ada pelanggan-pelanggan yang setia, akan ada pembeli-pembeli yang setia datang ke warungnya. Saat ini kami berkati setiap bagian daripada warungnya. Kami berkati buat modalnya. Kami berkati buat barang-barang yang akan dibeli. Semua pekerjaan setan, roh teritorial yang membuat dia terintimidasi, membuat orang-orang tidak membeli pada warungnya. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini berkat daripada Allah mengalir atas kehidupan Ibu Rasniati. Demikian kami berdoa buat Ibu Mimin untuk kos-kosannya yang saat ini sedang dalam proses pemasangan pintu dan juga jendela untuk penyelesaian. Tuhan yang menolong sehingga semua diselesaikan dengan baik, sehingga pada bulan-bulan berikutnya, pada bulan Mei, pada bulan Juni, terisi penuh, 6 kamar itu terisi penuh dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitar kosan itu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mahasiswa-mahasiswa yang baik, mahasiswa yang tidak problem, mahasiswa yang tidak problem dalam pembayaran, mahasiswa yang tidak problem dalam kekudusan, mahasiswa yang tidak problem di dalam apapun. Roh Kudus berkati dengan teman, dengan anak-anak kosan yang baik, yang taat, yang menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga buat Ibu Maria Budi yang saat ini di dalam bisnisnya meal blend, minuman kesehatan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui minuman diet ini ada banyak orang diberkati menjadi sehat, kuat. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pencuri, pembunuh, pembinasa yang membuat kehidupannya saat ini tidak mengalami closing, tidak ada customer, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan berkat Allah mengalir saat ini berlimpah atas kehidupan Ibu Maria Budi. Demikian saat ini kami berdoa, kami mematahkan setiap pekerjaan setan atas Ibu Linda yang membuat kehidupannya saat ini hari-hari yang terintimidasi. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat sukacita di dalam usianya yang hari ini sudah Tuhan berkati, boleh ulang tahun. Tuhan berkati menjadi semakin hari semakin hebat di dalam Tuhan, semakin diurapi sama Tuhan, semakin dipakai sama Tuhan di dalam pekerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, keluarganya.
menjadi terang yang dipakai untuk terus menerangi keluarganya, daerahnya, bahkan bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa sampai melepaskan berkat buat Ibu Linda, diperkuat kakinya saat ini di dalam nama Yesus. Pekerjaan setan yang membuat kaki kanannya suka sakit saat ini patah hancur. Dalam nama Yesus saat ini juga terjadi kelepasan, sembuh di sana. Dikuatkan tulang-tulangnya saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan Yesus, kami berdoa lepaskan juga berkat buat Ibu Erna yang membuka PO untuk kue lebaran. Tuhan berkati, Tuhan jamah, biar di dalam momen-momen PO ini ada banyak orang yang akan pesan kue-kue untuk lebaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat daripada timur, utara, barat, selatan, Tuhan datangkan. Dari semua mata angin, Tuhan datangkan kepada Ibu Erna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Begitupun juga dengan buat ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain saat ini hamba berkati, buat Cimariska, buat Ibu Lita, buat Cistela, buat Ibu Ati, buat Ibu Marlin, Pak Joko Markus, buat Pak Fernan, buat para Jawali Roma, buat Ibu Ristianti, buat Ibu Sarah, buat Bu Inge, buat Kak Winda, saat ini aku lepaskan berkat. Demikian juga buat setiap teman-teman yang ada di grup bisnis supernatural yang nggak bisa join pada sore hari ini. Semua mengalami berkat Allah dalam bisnis, di dalam pekerjaannya, dalam keuangannya. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap teman-teman yang lihat dari live streaming YouTube, juga mereka diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengakhiri pertemuan kami pada sore hari ini. Kami terima berkat daripada Allah Bapa, terima berkat daripada Allah Yesus, terima berkat daripada Allah Roh Kudus, biar setiap langkah kaki kami menjadi langkah di mana Tuhan dipermuliakan. Ada kemenangan-kemenangan besar terjadi di sana. Setiap perbuatan kami terus dibuat berhasil oleh karena nama Tuhan. Dan oleh karena itu saat ini, segala berkat yang ada dalam sorga yang terkandung dalam nama Kristus Yesus, terjadi menjadi nyata dalam setiap bisnis pekerjaan kami semua. Diberkati itu seperti Allah telah memberkati Ishak yang menabur benih sehingga menuai ratusan kali lipat. Demikian terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Seperti Allah telah memberkati Abraham, Ayub di dalam kelimpahannya untuk bangsa-bangsa. Demikian terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini juga aku lepaskan berkat ini daripada Allah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Nama Tuhan. Terima kasih Putri.